What's up guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film Parasit Alien, yaitu The Faculty. Menceritakan seorang fotografer surat kabar di sekolah ada menyaksikan pembunuhan seorang perawat dan melihatnya hidup kembali. Dia pun memutuskan untuk menyelidiki kejadian aneh tersebut bersama teman-temannya. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat pelatih sekolah SMA olahraga sepak bola Amerika bernama Joe. Ia lagi ngelatih murid-muridnya dengan keras buat acara pertandingan sepak bola Amerika yang akan diselenggarakan di sekolahnya nanti. Dia kesel ke semua muridnya, salah satunya yaitu Stan, yang dibilang harus fokus atau enggak keluar dari regunya. Stan jadi ikutan kesel, cuma ditahan sama temannya bernama Gabe. Pak Joe sampai banting tempat duduk, lalu melihat ada air yang keluar. Dia menahannya, dan ada seseorang misterius yang muncul dari belakangnya. Di suatu malam, terlihat kepala sekolah bernama Ibu Drake bersama guru-guru bernama Brummel, Tate, dan Olson yang lagi diskusiin anggaran sekolah. Ibu Drake menolak anggarin ke semua bidang pembelajaran. Dia cuma mau anggarin ke olahraga sepak bola Amerika. Apalagi nanti ada acara pertandingan sepak bola Amerika. Alasannya karena ini adalah kotanya sepak bola Amerika. Setelah rapat dan pada balik, si Ibu Drake lupa ambil kuncinya. Dia ambil kuncinya dan ketemu Pak Joe yang sikapnya jadi aneh. Pak Joe mau minta pensil. Ibu Drake mengasihnya dan tangannya ditusuk sama Pak Joe dengan pensil. Ibu Drake kabur, namun kuncinya jatuh. Dia menuju pintu namun udah pada digembok. Dia mau kabur lewat kaca, namun Pak Joe udah dateng yang langsung dihantam sama Ibu Drake. Ibu Drake ambil gunting lalu mengambil kuncinya yang jatuh. Dia pun buka gembok pintu dan berhasil keluar. Pas sudah berhasil gembokin balik pintunya dan guntingnya jatuh, terlihat si Ibu Olson juga udah aneh yang langsung menusuk Ibu Drake berkali-kali dengan gunting. Esok harinya di sekolah terlihat mobil mantap yang dibawa cowok bernama Zeke yang jualan tabung hirup narkoba. Lalu cowok bernama Casey turun dari bus sekolah, yang seorang fotografer dan juga asisten untuk surat kabar sekolah. Di sana dia melihat cewek pemimpin redaksi surat kabarnya bernama Delilah, yang si Casey juga naksir sama dia. Lalu ada cewek bernama Stokely yang gak sengaja tabrakan sama Stan. Terlihat Casey yang lagi dibully, yang dilihat sama siswi baru bernama Mary Beth yang mau ke kantor sekolah. Di ruangan guru, terlihat ibu perawat bernama Harper yang lagi batuk-batuk dan flu. Sementara Pak Joe minum air putih terus-terusan. Ibu Olson datang yang tampilannya udah berbeda, yang dibilang cantik sama Pak Joe. Dia pun senyum-senyum. Casey yang lagi sendirian makan siang di lapangan ada menemukan makhluk aneh. Tiba-tiba Pak Joe muncul yang bilang kalau sering lihat Casey dan gak suka olahraga. Menurut Casey, kalau dia akan lari kalau dikejar. Pak Joe yang mendengar kata dikejar itu bilang, "Oh, aku suka itu." Stokely yang lagi cuci mulut melihat Ibu Olson ketemu sama Ibu Brummel di kelas, yang ditutupin pintunya sama Ibu Olson. Casey yang menemukan makhluk aneh itu mengasih ke bapak lab bernama Furlong. Pak Furlong ngecek yang ternyata makhluk itu adalah parasit organisme laut yang disebut mesozoan. Pak Furlong nggak mengenali sama sekali jaringan permukaannya dan merasa kalau Casey udah menemukan spesies baru. Zeke yang jago sains juga mengecek parasit itu, kalau parasitnya lolos dari deteksi pada pertengahan abad 20. Mary pun jadi kayak, wah lo tahu segalanya ya. Ketika Gabe ngeledekin Stokely kalau parasit itu dari planetnya, Stokely senggolin tangannya Gabe yang membuat air tumpah ke parasit, yang membuat parasit itu bereaksi. Pak Furlong berpikir kalau air membuat parasitnya sadar. Dia cemplungin parasit itu dan hidup. Pak Furlong mau coba rasain prostatnya karena pola permukaannya berubah. Tangannya deketin ke si parasit dan si parasit itu membelah diri. Dan tiba-tiba parasit itu gigitin jari si Pak Furlong. Dia pun akan melapor ke universitas buat diperiksa. Terlihat tangan Stokely menempel ke kaca dan urat-urat merah si parasit mengelilingi tangannya.
Beralih ke Stan yang mau cabut dari regu sepak bola Amerikanya Pak Joe buat konsentrasi belajar. Pak Joe pun oke-oke aja. Ketika Stan mandi, terlihat ada seseorang datang, yaitu si Ibu Brummel dengan luka-luka di mukanya. Dia meminta tolong kalau dia nggak bisa bernafas. Dia bilang kalau Stan nggak tahu apa yang terjadi dan mereka mengincar semuanya. Pas Stan pegang kepala si Ibu Brummel, kulit sebelah kepala Ibu Brummel udah melupas. Kejadian itu membuat Stan melapor ke Ibu Olson. Ibu Olson malah bilang kalau Ibu Brummel didiagnosa terkena kanker. Casey yang juga di sana melihat Pak Joe dengan kameranya yang lagi berdiri basahin diri dengan air-air di lapangan. Beralih ke Zeke yang selain jualan narkoba, juga ada jualan kaset porno ke anak-anak. Tindakannya diliatin sama guru bernama Burke yang bilang gak boleh berbisnis pribadi di lingkungan sekolah. Beberapa murid udah ngeluh kalau Zeke ada jualan narkoba. Dia pun ngancam mau laporin Zeke ke kepala sekolah. Cuma Zeke cuekin dia. Ibu Burke tahu kalau Zeke adalah siswa yang pinter, cuma gagal lulus sekolah gara-gara bandel. Tapi Zeke tetap cuekin dia. Dan Ibu Burke pun tinggalin dia. Casey yang bersama Delilah lagi nyari berita buat halaman pertama. Nah, kebetulan si Casey ada ketemu parasit itu yang bisa buat dimasukin ke berita. Cuma Delilah kurang tertarik. Mereka pun ke ruangan guru buat cari apa aja yang bisa dijadiin berita. Mereka menggeledah barang-barang milik guru. Lalu Casey tunjukin alkoholnya Pak Tate. Cuma Delilah udah tahu tentang itu, sampai tahu masalah pribadinya Pak Tate. Casey bilang kalau Delilah menyebalkan, yang padahal bisa menjadi orang yang menyenangkan. Delilah nangkap kalau Casey merayunya, yang membuat Delilah jadi senyum-senyum. Tiba-tiba ada guru mau masuk. Lalu mereka bersembunyi masuk ke ruangan kecil. Pak Joe sama Ibu Olson mau minum, tapi si Ibu Olson malah cipratin air ke mukanya. Ibu Olson tanya mana Ibu Brummel. Pak Joe bilang kalau dia nggak bertahan, tubuhnya terlalu tua, jadinya kepanasan. Kedua guru juga ada berencana buat berubahin semua guru dan semua murid. Sementara Casey yang lagi deket-deket sama Delilah malah secara nggak nyadar nyium-nyium baunya si Delilah. Delilah jadi senyum-senyum lagi kayak, gue wangi ya bro. Terlihat Ibu Harper datang masuk yang mau minum obatnya. Ibu Olson tutupin pintu dan Pak Joe pun menerkam Ibu Harper. Lalu masukin parasitnya lewat telinga Ibu Harper. Casey sama Delilah yang kaget gak sengaja jatuhin mayat tubuh Ibu Brummel yang disembunyiin. Pak Joe dan Ibu Olson pun mendengar suara berisik mereka. Pas dibuka pintunya, Casey langsung sodokin perut Pak Joe pakai sapu dan kabur. Sempat dicegat sama Ibu Harper, mereka akhirnya berhasil keluar dan ketemu sama Ibu Kepala Sekolah Drake sama Pak Tate. Mereka jelasin kejadiannya dan terlihat Ibu Harper dan kawan-kawan udah baik-baik aja. Casey dan Delilah pun lanjut kabur. Setelah itu Casey memanggil polisi dan juga orang tuanya. Polisi memeriksanya yang malah ketemu boneka. Casey pun meyakinkan polisi kalau kejadiannya benar-benar terjadi. Para guru beralasan kalau Ibu Harper ada batuk-batuk dan flu, jadi dia bawa obatnya di tas. Ibu Drake bilang bisa telepon si Ibu Harper lewat telepon di kantornya Ibu Drake. Dan polisi pun oke mau telepon. Casey yang melihat polisi itu masuk ke kantor Ibu Drake cuma bisa pasrah aja melihat polisi itu udah keluar yang berhasil diubah sama Ibu Drake. Polisi itu pun melapor kalau memang gak ada terjadi apa-apa di sini. Ibunya si Casey mau ajak Casey buat berkunjung ke psikiater. Lalu Ibu Drake mau ngomong berduaan sama ibunya Casey. Sontak Casey langsung tahan ajakannya dengan bilang mungkin ibunya bener buat antar Casey ke psikiater. Mereka pun pergi dan Ibu Drake ngewing matanya ke Casey. Esok harinya Casey ketemu sama Delilah yang udah berubah tampilannya dengan memakai kacamata. Delilah bilang kalau harus lapor polisi. Casey bilang kalau para parasit udah menguasai polisi juga. Delilah menjadi bingung melihat mereka terlihat aneh yang bersikap normal-normal aja. Mereka pun mau cari Stan sama Stokely. Pak Joe masuk ke ruangan guru dan terlihat para guru-guru minum air putih yang udah pada dikuasain parasit. Gile, kopi aja kosong men. Di kelas, terlihat Stokely ada naksir sama Stan.
Si Mary tahu itu dan secara nggak sengaja dorongin Stokely ke Stan. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Beralih ke Zeke yang mengambil tabung hirup narkobanya yang dilihat sama Mary. Zeke tawarin ke Mary, cuma dia nggak mau dengan alasan kalau daya tubuhnya rendah dan alergi. Stokely yang sama Stan melihat murid-murid lagi pada berbaris. Yang menanyakan ada apa tuh ya? Stokely merasakan ada yang aneh dan melihat Ibu Harper ada melakukan pemeriksaan telinga ke setiap murid dan ditutupin pintunya sama Ibu Drake. Delilah yang sama Casey pun datang meminta bantuan Stan sama Stokely soal parasit para guru. Casey dan kawan-kawan sampai di tempat lab dan melihat parasit di akuarium udah hilang. Casey bilang kayaknya alien udah menguasai sekolah nih. Stan pun jadi nggak percaya. Zeke yang ngajak Mary ke gudang lab bilang kalau disinilah dia nyuri peralatan-peralatan lab buat bikin narkobanya. Selain itu juga, Zeke naksir sama Mary dan kebetulan mereka berduaan. Mereka pun bertukar jigong. Tapi tiba-tiba mereka ada mendengar suara Casey dan kawan-kawan di ruangan sebelah yang ngomongin alien. Zeke masuk dan ngeledekin Casey itu alien. Pak Furlong masuk juga, lalu Zeke bilang kalau Casey berpikir Pak Furlong itu alien. Pak Furlong tutupin jendela pintu dan ketika Zeke mau keluar, dia dihempasin. Zeke ambil pemotong kertas dan menebas jari-jarinya. Zeke ambil tabung narkobanya dan tusukin ke matanya Pak Furlong. Pak Furlong membalas dengan hempasin Zeke ke akuarium. Tiba-tiba terjadi sesuatu sama Pak Furlong yang membuat dia jadi sakau dan matanya ngeluarin busa-busa putih. Zeke mengeceknya dan ternyata dia udah mati. Casey mengambil sebuah parasit lalu mereka putusin buat kabur pakai mobilnya Zeke. Dan si Stan pun akhirnya percaya kalau alien emang beneran menguasai sekolah. Mereka kabur dengan tenang dan terlihat murid-murid lain pada liatin Casey dan kawan-kawan. Zeke membawa teman-teman ke rumahnya. Di dalam rumah, Zeke punya tempat lab sendiri dan mau coba eksperimen sama parasit yang Casey ambil. Terlihat ternyata Zeke juga punya pistol yang akan mereka bawa nanti. Dia coba tesin ke tikusnya dan terjadi reaksi parasit itu menguasai tubuh si tikus lewat telinga. Zeke matiin tikusnya dan memeriksa lagi parasit itu. Zeke bilang kalau parasit itu menempel ke inangnya dan mengendalikannya. Parasit kecil ini nggak lengkap yang bisa hidup sendiri. Tapi dia bagian dari organisme yang lebih besar, mampu membela diri juga, tapi butuh inang yang lembab yaitu manusia. Casey ada mendengar percakapan Pak Joe sama Ibu Olson kalau tubuh Ibu Brummel terlalu tua. Jadinya dia nggak kuat hadapin parasit itu, yang pada akhirnya dia jadi mengering. Selanjutnya Zeke mau coba tes pakai narkoba yang punya kandungan bernama diuretik. Obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Narkobanya bisa ngeringin parasit dan membunuhnya. Stokely yang jago sains juga bilang kalau semua alien itu terkait. Bunuh bos aliennya dan semua alien akan mati dan kembali jadi manusia lagi. Tapi mereka nggak tahu siapa-siapa yang harus dilawan karena nggak tahu mana yang alien mana yang bukan. Stan berasumsi mungkin dari teman-teman di sini itu salah satu aliennya. Teman-teman pun jadi pada nuduh satu sama lain. Sementara itu terlihat di luar rumah Zeke ada mobil yang datang. Zeke pun ada ide buat ngasih semua teman-teman narkobanya buat ngetes kalau memang mereka itu bukan alien. Dimulai dari Casey yang habis itu jadi teler. Selanjutnya Zeke, lalu Stan, lalu Stokely, lalu Delilah. Cuma Delilah suruh Mary duluan. Mary bilang kalau dia alergi. Zeke pun menyuruh mereka berdua buat sama-sama hirup kalau gitu. Mereka berdua hirup dan Delilah pun ngalihin mukanya. Dan terlihat memang dia udah berubah jadi alien. Delilah hancurin labnya Zeke. Dan dia pun kabur dengan mobil yang udah menunggunya. Zeke bilang kalau Delilah udah hancurin persediaan obatnya. Casey dan kawan-kawan akan kembali ke sekolah buat incer si bos alien. Terlihat acara pertandingan sepak bola Amerika udah dimulai. Teman-teman percaya kalau Ibu Drake adalah bos aliennya karena dia adalah kepala sekolah.
Stan dan Stokely yang ada di dalam pertandingan bilang kalau para parasit bakal ngerubah semua orang di lapangan. Hingga besoknya udah gak ada manusia yang tersisa. Mereka melihat Ibu Drake di tempat penonton. Dan si Ibu Drake melihat mereka juga. Sesampainya di tempat gimnasium, si Ibu Drake pun muncul. Dan mereka mengikat Ibu Drake. Casey menyuruh hirup narkoba, atau enggak Stan bakal menembak. Ibu Drake minta jangan, yang membuat Casey jadi ragu-ragu. Dan Zeke pun headshot Ibu Drake. Sempat merasa pilihan mereka salah, Ibu Drake ternyata bangkit lagi, mengeluarkan parasit-parasit yang langsung disemburin narkoba sama Mary. Ibu Drake pun mati dan teman-teman mau periksa orang-orang di luar. Stan mau coba periksa dan minta satu narkobanya. Stan menuju Pak Joe dan timnya yang terlihat parasit mereka bereaksi. Namun ternyata parasit itu masuk lagi ke dalam tubuh mereka. Stan tiba-tiba udah dateng yang beralasan kalau dia beneran Stan. Teman-teman mau coba tes dia hirup narkoba. Dia mau hirup dan ditumpahin serbuk narkobanya, yang menandakan kalau dia udah dikuasain alien. Stan bilang kalau ini jauh lebih baik. Gak ada rasa takut ataupun sakit. Indah deh pokoknya. Dia pun disuruh pergi sama Zeke. Selanjutnya teman-teman menuduh Pak Joe karena dia yang merubahin Stan. Dan juga karena kehabisan narkoba, Zeke mau ambil lagi yang masih ada di bagasinya. Casey pun membantu Zeke buat bantu ambil. Di tengah perjalanan, mereka ketemu sama Pak Joe beserta timnya. Mereka berencana buat salah satu jadi umpan. Karena Casey jago lari, maka dialah yang jadi umpan. Casey masuk bus sekolah dan bertemu sama Delilah. Namun Casey berhasil kabur ke atas bus dan kabur dari orang-orang. Sementara si Zeke yang cari-cari narkobanya ternyata nggak ada. Dan dia pun ketemu sama Ibu Burke yang udah beda tampilannya. Si Ibu Burke mau beli barangnya Zeke, cuma udah habis kata Zeke. Zeke melihat di dalam mobilnya dan masih ada beberapa narkoba itu. Zeke pun nyalain mobil dan Ibu Burke masuk ke dalam mobil. Sambil ngedrift hindarin terkaman si Ibu Burke, Zeke pasang sabuk pengaman dan tabrakin mobilnya ke bus hingga si Ibu Burke mental. Terlihat kepala Ibu Burke yang putus yang bergerak dengan parasitnya menuju balik ke tubuhnya. Zeke pun kabur. Balik ke Stokely dan Mary yang masih nunggu mereka berdua. Mary tanya, menurutmu siapa bos aliennya? Stokely bilang bisa siapa saja. Mary tanya lagi, apa nggak bosan pura-pura terus? Karena dia sendiri juga udah bosan. Dan Stokely pun dipukulin sama Mary. Ternyata Mary lah bos aliennya. Dia pun berubah menjadi kewujud aslinya. Casey udah nyampe balik, lalu mereka kabur ke kolam renang. Si alien Mary dengan cepat mengejar mereka dan berhasil menangkap Stokely. Terlihat si alien Mary mau makan si Stokely. Namun Stokely berhasil kabur kembali ke atas dibantu sama Casey. Si alien Mary muncul dan mereka pun kabur ke dalam. Si alien Mary kembali ke wujud manusianya. Si Zeke udah datang lalu bertemu Stokely dan juga Mary. Stokely sama Mary saling nuduh-nuduh alien. Zeke jadi bingung padahal Mary udah menghirup narkobanya. Namun ternyata pas Mary mau hirup, dia blokir hidungnya dan membuang serbuk itu diam-diam. Zeke pun mau tusuk Mary, cuma ditahan sama Stokely, yang ternyata dia udah berubah menjadi alien. Casey pun menangkapnya dan mengurungnya ke dalam tempat pagar besi. Mereka berdua bersembunyi dan ketika Zeke mau coba tusuk alien Mary, diam-diam Zeke dilempar sama alien Mary yang membuat dia pingsan. Sambil cari-cari Casey, Mary curhat soal dunianya yang ada samudra tanpa batas sejauh mata memandang, tapi sekarang udah mengering. Jadi dia kabur datang ke bumi buat bertemu manusia. Dia bisa bikin para manusia jadi bagian dari yang istimewa dan sempurna. Terlihat si Casey ambil beberapa narkoba dari Zeke dan kabur ketika si Mary berubah ke bentuk aliennya. Dia kabur menuju belakang kursi penonton sambil aktifin mesin penutup kursi penonton itu. Dia molong terus sambil dikejar sama si alien Mary dan berhasil jepitin alien Mary.
Casey bilang dijamin lu puas. Dan dia pun tusukin mata alien Mary. Lalu Casey disemburin parasit ke mukanya hingga parasitnya masuk ke dalam. Si alien Mary pun mati dan parasit-parasit di dalam Casey keluar sendiri. Alien Mary pun mengering. Scene selanjutnya terlihat Casey kembali ke loker, lalu bangunin si Stokely. Dan tiba-tiba Zeke muncul dari belakang. 1 bulan kemudian, semua orang-orang udah pada kembali normal. Si Zeke join main sepak bola Amerika yang diliatin sama Ibu Burke. Sementara Stokely yang naksir sama Stan, akhirnya mereka jadian. Casey dikasih lihat sama Delilah majalah cover depannya foto si Casey. Casey dianggap sebagai pahlawan lokal karena berbagai media berita mengungkapkan upaya invasi alien sekarang menjadi rahasia umum. Tapi polisi menolak pernyataan beberapa murid kalau peristiwa ada melibatkan alien karena gak ada bukti kuat yang ditemukan. Terlihat Casey mau diwawancarain sama media. Tapi sebelum itu mereka tuker jigong dulu yang menandakan kalau mereka udah jadian. Film pun tamat. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya dari Win Cinema. Thank you for watching and see you in the next video.